Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, atas putusan Mahkamah Agung menuai kontroversi dan pertanyaan sejumlah pihak. Apakah artinya MA telah melanggar KUHP dengan meringankan hukuman Verdi Sambo CS? Kita akan membahasnya dengan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun dan juga bergabung bersama kami ayah dari almarhum Brigadir Yosua Samuel Huta Barat. Selamat pagi Pak Gayus, Pak Samuel. Selamat pagi, ya Mbak Eva dan Mas siapa ini? Dengan Reza, dengan Pak. Reza. Ya Baik. Mas Teja, ya. Selamat pagi. Pak Samuel sudah bisa dengar suara kami, Pak? Belum ya? Baik, kita akan ke Pak Gayus dulu. Ya. Reza dan juga pemirsa. Pak Gayus, bagaimana sebetulnya penjelasannya ya? Ini kasasi ditolak tapi amar putusan diubah oleh Mahkamah Agung. Penjelasan hukumnya seperti apa Pak Gayus? Ya tentunya sebagai pengadilan yang disebut sebagai sebagai pengadilan pemeriksa kepada pengadilan sebelumnya, yudek faksi, maka yudek juris ini lebih konsentrasi kepada penerapan hukum atau prosedur pemutusan di tingkat pertama tadi, apakah ada hal-hal yang oleh hakim dianggap melampaui batas wewenangnya. Di antaranya apakah ada intervensi, nah itu batas kewenangan dilanggar. Ini dua hal inilah sebenarnya yang menjadikan kenapa hal ini bisa berubah putusannya di tingkat kasasi atau iudex iuris. Nah tentu kita tidak boleh berpikir negatif walaupun kecewa karena masing-masing wilayah pengadilan mempunyai kewenangan masing-masing. Ini saya sebagai salah satu orang yang mengamati sekali, mengikuti peristiwa ini dari awal dan komentar-komentar saya. Jadi pendapat saya memang kalau di iudex faksi atau peradilan fakta itu lebih banyak cenderung apa yang dipertimbangkan itu faktor-faktor non yuridis. Nah, hal yang non yuridis ketika di iudex faksi itu menjadikan opini-opini masyarakat yang mungkin juga menjadi masukan bagi hakim, masukan yang baik ya, seperti keadilan yang dibentuk oleh masyarakat sosial atau social justice itu dipertimbangkan, tetapi kan hakim harus menerapkan hukum sesuai dengan keadaan itu ya, tidak hanya maunya seberat-beratnya atau yang lain. Nah, di tingkat Mahkamah Agung ini atau kasasi itu lebih banyak memastikan apakah peraturan telah diterapkan sebagaimana mestinya. Artinya pasal-pasal yang ditentukan apakah betul dia 340 sudah layak atau persen pembunuhan ini sudah layak ditempatkan untuk terdakwa-terdakwa itu. Nah ini bagian-bagian inilah yang mungkin para ahli hukum terutama ya saya dan yang bertugas di tingkat Mahkamah Agung, di tingkat koreksi. Kami ini hakim-hakim koreksi, negara menunjuk kami sebagai koreksi. Memang kami tidak pernah di PN sebagian dari Hakim Agung. Karena itu tugas dari hakim-hakim sudah fakta. Kami ini yudak yuris, kita memperhatikan apakah ada dua hal tadi, yaitu ada peraturan yang telah diterapkan dengan baik atau ada pengaruh-pengaruh yang menjadikan hakim di tingkat pertama itu melampaui kewenangannya, termasuk diantaranya kecurigaan masyarakat apakah ada intervensi-intervensi dengan semua bentuknya. Oke, baik. Tahan dulu Pak Gayus, saya langsung ke Pak Samuel. Pak Samuel, selamat pagi Pak Samuel. Bagaimana reaksi dari keluarga Pak Samuel setelah dianulirnya hukuman mati untuk Verdi Sambo? Saya merasa ya terkejut ya mendengar putusan anulir dari Mahkamah Agung. Yang kami dengar kemarin kira-kira 6:30 sore, kami baru mendengar dari seorang wartawan awak media yaitu Metro TV yang ada di Jambi. Dialah yang menelepon saya, makanya saya terkejut. Mas Heru di Jambi menanyakan saya soal tanggapan hasil keputusan Mahkamah Agung. Ya, keputusan apa? Saya bilang. Ya, lalu Mas Heru memaparkan melalui WA terhadap hukuman terdakwa 4 orang tadi. Jadi saya merasa terkejut. Saya merasa ya ibarat petir di siang bolong, tanpa ada awan, tanpa ada hujan, sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung. Ya, Pak Samuel, tidak hanya Verdi Sambo,
yang lolos ya dari hukuman mati, tetapi ada yang hukumannya didiskon. Putri Chandrawati dipangkas hukumannya bahkan 50% diskonnya. Kemudian Kuat dan Ricky juga dipangkas hukumannya. Apakah ini juga mengagetkan pihak keluarga? Ya, termasuk salah satunya itu mengagetkan kami keluarga. Soalnya hanya keputusannya saja yang kami tahu. Putri jadi 10 tahun, si Kuat menjadi 10 tahun, si Ricky Rizal menjadi 8 tahun. Dalam hal ini pemaparannya apa sebabnya pertimbangan Mahkamah Agung kami tidak mengetahui. Yang kami ketahui hanya keputusan bahwa mereka dikurangi hukuman. Jadi pihak keluarga memang sangat terkejut ya Pak Samuel terkait dengan keputusan dari MA ini? Iya, kita sangat terkejut. Mengingat dari pengadilan yang sudah berlalu dari tahap pertama sampai pengadilan tinggi Jakarta, di sana itu sebelum hari H persidangan sudah ada pemberitahuan maupun disiarkan di beberapa media. Begitu juga di pengadilan tinggi. Jadi kita sudah mempersiapkan terutama mental kita untuk menyaksikan proses persidangan itu. Sedangkan di Mahkamah Agung ini secara tiba-tiba begitu. Jadi kami keluarga sangat berharap ketransparan proses hukum di negara kita ini. Oke, ketransparanan hukum dari catatan dari Pak Samuel tadi. Baik, saya kembali lagi ke Pak Gayus ya. Pak Gayus, soal kewenangan kita bahas lagi, ada tanggapan bahwa putusan MA terhadap Sambo CS ini telah melanggar pasal 253 KUHP tentang 3 kewenangan MA, di mana MA tidak memiliki kewenangan memberatkan atau meringankan hukuman. Tanggapan Anda soal adanya kritik terkait dengan putusan MA ini? Dan juga keberatan tadi dari pihak keluarga. Pasal itu sudah sering sekali dibahas di kalangan ahli hukum, memang itu tafsir. Apakah yudek yuris itu boleh mencaburi strafmat atau hukuman? Tentu boleh. Selama ini saya juga selama sekian tahun saya bertugas di Mahkamah Agung sebagai Hakim Agung pidana umum ya, termasuk perkara seperti ini, itu tentu kebebasan hakim yang tidak boleh dibatasi. Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan, mengoreksi pengadilan sebelumnya, baik PN maupun PT, yang 2 kelompok PNPT ini kan yudek fakta ya, yudek yang memeriksa fakta dan terbuka untuk umum, sehingga terjadi pengaruh-pengaruh dari hal-hal yang sifatnya seharusnya yuridis menjadi pandangan banyak yang non yuridis. Kasus ini telah diteliti oleh banyak kelompok, diantaranya ada 200 orang kampus di Jakarta sebagian besar. Memperhatikan, mereka menyebut dirinya amicus curiae, yaitu amicus curiae, yaitu kelompok akademisi. Di Jogja juga ada 8 guru besar memperhatikan ini yang mempunyai pandangan-pandangan terhadap putusan ini, yang mengatakan bahwa tidak tepatnya terdakwa ini diancam dengan hukuman 340, ancaman pembunuhan berencana. Tentu para ahli itu mempunyai tafsir yang tidak sama. Saya pribadi pun mempunyai pandangan yang berbeda. Saya memaklumi ada kekecewaan karena perkara ini menyangkut 3 pihak ya. Korban atau keluarganya tentu kecewa. Masyarakat mungkin kecewa karena masukan-masukan dari berbagai pandangan tadi. Nah, juga ada masyarakat yang juga ikut. Kemudian tentu terdakwa juga merasa ada hak di situ yang melekat di dirinya itu, apakah sudah tepat hukuman yang dijatuhkan di tingkat yudek faksi, fakta. Maka yudek juris dengan hal tadi mempertimbangkan banyak hal tadi, 2 hal utama, penerapan hukumnya atau kewenangan yang melalui batas, itu semua menjadi pertimbangan. Kita semua tidak bisa menduga apa, karena putusan ini belum kita terima masyarakat dalam proses. Kalau saya di sana biasanya butuh waktu itu karena ada koreksi atas putusan. Masing-masing hakim kembali diedarkan apakah sudah betul ini putusannya. Nanti kita ikuti apa pertimbangan hakim kasasi sehingga membatalkan putusan yudek faksi dan mengadili sendiri, yaitu dengan hukuman seumur hidup. Nanti masih ada lagi PK, silakan, kecuali JPU tidak bisa PK lagi, itu menurut putusan MK. Tapi kan semua pihak yang berkepentingan termasuk terdakwa bisa PK lagi, dan PK akan memutuskan tidak bisa mengurangi. Tidak bisa menambah, maaf saya koreksi, tidak bisa menambah hukuman itu, kembali hukuman mati tidak bisa. Yang bisa mengurangi untuk PK. Nah ini semua harus kita pahami lebih dulu. Jangan nanti kok nggak ditambah di upaya hukum lanjutan PK, yang memang tidak bisa. PK dipastikan tidak boleh hakim menambah hukuman.
Jangan Oke, nanti baik. Nanti kita dicurigai juga lagi ingin hakim PK-nya tidak adil seperti Baik. itu. Harus memahami. Baik Pak Gayus, nanti kita juga akan mengonfirmasi kepada pihak keluarga seperti apa langkah hukum yang akan ditempuh bersama dengan tim kuasa hukum dari pihak keluarga. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Kita masih berbincang dengan ayah dari almarhum Brigadir Yosua, Pak Samuel Huta Barat, dan mantan Hakim Agung, Pak Gayus Lumbun. Kita kembali bertanya kepada Pak Samuel. Pak Samuel, saya juga ingin mengonfirmasi apa betul Pak besok Anda akan ke Jakarta. Apa saja agenda Anda Pak? Ya, kalau soal ke Jakarta, soal agenda ya kita belum ketahuinya. Cuman Metro TV melalui Mas Heru yang ada di Jambi menawarkan diundang oleh Metro TV mau ke Jakarta. Jadi realisasinya dan sebagainya belum ada keputusan. Tapi kalau ke sana, kalau nawan kami berdua dengan istri saya rasa hanya saya yang bisa. Tadi di awal Pak Gayus mengatakan bahwa bisa jadi ada intervensi terkait dengan putusan dari MA ini. Reaksi dari pihak keluarga seperti apa Pak? Terkait dengan adanya juga banyak pihak yang mengatakan bisa jadi ada intervensi dalam keputusan MA ini. Tentu memang kalau banyak pihak mengutarakan bahwa ada intervensi, ya kami selaku orang tua di Sungai Bahar, di sebuah pedesaan, kurang memahami hal itu. Tapi kami sangat berharap kalau memang ada ternyata intervensi sana, ya kami sangat berharap ya itu segera diusut. Baik, ada dugaan intervensi Pak Gayus. Kalau betul ada, apa implikasinya? Saya tidak dengar pertanyaannya. Oh, baik. Pak Gayus sekarang sudah dengar suara saya? Bagaimana Mbak Eva? Baik, Pak Gayus, ada tanggapan dari sejumlah pihak dan juga dugaan dari pihak keluarga soal adanya intervensi soal putusan dari Mahkamah Agung ini. Dan kalau kita lihat ya, ada 2 dari 3 hakim memiliki pendapat berbeda. Ini artinya ada perbedaan yang sengit di antara hakim MA. Saya tanya dulu soal dugaan intervensi ini dan juga soal perbedaan yang sengit di antara hakim MA ini, bagaimana sebetulnya dinamikanya? Ya, dissenting opinion atau concurring opinion itu memang sering terjadi. Itu kan perbedaan pendapat tetapi dilihat dari kelompok-kelompok yang setuju dan tidak setuju. Memang mencari keadilan ini kita bisa lihat dari pimpinan hakim ini telah disampaikan. Tetapi kan sebelum disampaikan ada pedomannya untuk membayangkan apakah ini sudah adil apa tidak. Yang pertama, tentu ada pendekatan-pendekatan untuk memperhatikan putusan itu. Yang pertama, pendekatan normatif. Apa hukumnya sudah cocok digunakan ketika memutus hukuman mati dan sekarang dirubah oleh Mahkamah Agung sebagai upaya hukum lanjutan. Nah, juga ada pendekatan yang sifat sosial yang saya katakan tadi, publik ikut serta mencampuri dengan komentar-komentarnya itu baik-baik saja, itu membantu, mendukung ya. Tetapi kan ada juga modifikasi pendekatan yang bernama restoratif justice. Ini juga berkembang biak ini pendekatan ini sehingga publik juga mengikuti kepentingan orang dihukum berat sampai mati itu untuk apa? Apakah kita masih mempertahankan konsep balas dendam untuk sebuah hukuman? Itu semua pertimbangan-pertimbangan yang nantinya akan menjadi pertimbangan hakim kasasi untuk keadilan yang akan kita temukan. Nanti mungkin beberapa hari ini setelah tadi saya katakan draft putusan itu akan beredar kepada semua majelis 5 orang tadi untuk mengkoreksi apakah sudah tepat ini pertimbangan ini, dan kemudian baru disampaikan. Kalau hari ini baru ada extra vonis namanya. Extra vonis adalah vonis singkat yang disampaikan, yaitu mengadili sendiri dengan hukuman itu yang diputus oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi, yaitu hukuman seumur hidup. Nah, baru itu. Jadi jangan publik menafsirkan dengan tanpa pedoman, menafsirkan ini ada kecurangan, intervensi. Nah, itu tentu nanti akan menjadi fakta ketika telah pertimbangan itu ditemukan, apalagi ada isu-isu atau fakta-fakta lain yang memang ada intervensi. Jadi sebaiknya kita tidak prejudice ya. Prejudice itu mengenai prasangka. Nah, prasangkanya buruk kalau kita memikir yang buruk. Di tingkat pertama kita hormati, semua masih harus menghormati putusan tingkat pertama.
Demikian pula kalau terjadi perubahan di tingkat selanjutnya, masyarakat apalagi orang yang melek hukum, yang tahu harus menghormati. Ini bukan nanti kita ada tingkat berikutnya, saya sebut PK tadi, peninjauan kembali. Di sana nanti kalau tidak ditambah ya jangan heran, memang begitu. Instrumen hukum yang mengatakan PK tidak menambah hukuman, tetapi bisa mengurangi bahkan membebaskan. Nah, itu jangan kaget nanti intervensi apa lagi. Nah, oleh karena itu saya himbau agar tidak prejudice, kita mengikuti, mempertimbangkan dengan akal kita sebagai orang yang berlatar belakang hukum, apalagi orang yang pernah menjadi hakim walaupun di tingkat pertama ya, yang tidak tahu itu penerapan hukumnya apa, nanti Mahkamah Agung sudah mencampuri urusan adil tidak adil, mencampuri intervensi dan sebagainya. Mari kita dengan hati yang lapang menerima semua putusan tingkat pengadilan, seperti kita dihukum mati ya kita semua harus terima, walaupun nanti dikoreksi karena ada dasar koreksinya, begitu. Oke, baik. Pak Gayus, singkat saja, memang putusan dari pertimbangan dari putusan MA ini memang belum dirilis ya oleh MA, Pak Gayus. Tapi Anda melihat ini apa yang terjadi, Pak Gayus, sehingga ada dua hakim yang dissenting opinion begitu, Pak Gayus. Menurut Anda sebenarnya apa yang membuat perdebatan sangat sengit di antara hakim ini? Hakim punya kebebasan dalam memberikan putusan, ya, dalam memberikan verdict, memberikan putusan akhir atau strafmat, besaran hukuman. Tetapi hakim juga berhak menyamakan hukumannya, tapi berbeda dasar. Itu kebebasan hakim tiap-tiap secara individu menjadi majelis. Ini ada 5 di sini. Maka ya kalau 3 melawan 2 ya tentunya ada 2 cara. Bisa ditambah majelis atau bisa cukup 5 tetapi dilakukan voting atau suara terbanyak. Itu biasa terjadi dan itu jangan dimaknai dengan macam-macam pikiran yang prejudice tadi. Jadi saya akan mengatakan hormati putusan pengadilan. Saya mengomentari kasus sudah berkali-kali. Saya lebih cenderung kepada apa yang dieksaminasi perkara ini oleh 8 orang pakar hukum pidana di Jogja. Itu saya lebih sesuai pandangan saya. Ya, dicari saja apa itu yang mereka katakan dibanding dengan yang lain juga. Ada 200 orang lebih orang mengaku orang kampus ya, mengaku sebagai sahabat pengadilan. Kalau sahabat pengadilan tidak boleh mengintervensi, mengarahkan hakim, harus disampaikan di luar perkara ini. Perkara lain itu amicus curiae akan menjadi bermanfaat. Tapi kepada perkara yang sedang berjalan itu intervensi justru. Oke. Baik, kita akan nantikan hasil dari pertimbangan yang membuat putusan MA yang mungkin akan dirilis dalam waktu dekat ya. Kita akan nantikan bersama Pak Gayus Lumbun dan Pak Samuel Huta Barat. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.